warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Dwi Septiani sebagai moderator selaku perwakilan dari kelompok 5, di mana kami akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, yaitu Manusia dan Peradaban selaku ISBD. Di sini kita akan membahas mengenai manusia dan peradaban, di mana manusia nanti kita akan membahas pengertian manusia. Lalu pengertian manusia menurut para ahli, unsur-unsur yang membangun manusia, dan yang keempat, hakikat manusia. Untuk peradaban, kita akan membahas tentang pengertian dari peradaban, wujud dari peradaban, dan hakikat dari peradaban. Untuk materi yang pertama, akan disampaikan oleh pemateri yang pertama, yaitu Naimatun Nasiroh. Pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, yang berasal bahasa Sanskerta, dan mens dari bahasa Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, dan mampu menguasai makhluk lain. Nah, berikut merupakan pengertian manusia menurut para ahli. Pengertian manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nikolaus D. dan A. Sudiardja, manusia adalah bineka, tetapi tunggal. Bineka karena ia adalah jasmani dan rohani, akan tetap tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang. Yang kedua, menurut Abinenu JL, manusia adalah tubuh yang berjiwa dan bukan jiwa abadi yang berada atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana. Kemudian yang ketiga, menurut Upanishad, manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh, jiwa, pikiran, dan badan fisik. Kemudian menurut Sokrates, manusia adalah makhluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi berupa badan, akal, dan ruh. Manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan. Kemudian yang terakhir menurut Paula J.C. dan Janet W.K., manusia adalah makhluk terbuka, bebas memilih makna dalam situasi, mengemban tanggung jawab atas keputusan hidup secara kontinu, serta turut menyusun pola berhubungan dan unggul multidimensi dengan berbagai kemungkinan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, yaitu Novia Putri. Unsur yang membangun manusia. Manusia terdiri dari 4 unsur yang saling terkait, yaitu A. Jasad, badan kasar manusia yang dapat kita lihat, raba, bahkan di foto dan menempati ruang dan waktu. B. Hayat, mengandung unsur hidup yang ditandai dengan gerak. C. Ruh, bimbingan dan pimpinan Tuhan, daya yang bekerja secara spiritual, suatu kemampuan mencipta yang bersifat konseptual yang menjadi pusat lahirnya kebudayaan. D. Nafsu, dalam pengertian diri atau kelakuan, yaitu kesadaran akan diri sendiri. 2. Unsur-unsur yang membangun manusia. Manusia sebagai satu kepribadian yang mengandung 3 unsur, yaitu A. Ide, merupakan struktur kepribadian yang paling primitif dan paling tidak tampak. Ide diatur oleh kesenangan yang harus dipenuhi baik secara langsung atau tidak langsung melalui mimpi atau khayalan. B. Ego, sering disebut eksekutif. Ego karena peranannya dalam menghubungkan keputusan ide dengan saluran sosial agar dapat diterima oleh masyarakat. Ego diatur oleh prinsip realitas dan mulai berkembang pada anak antara usia 1 dan 2 tahun. C. Superego, merupakan struktur kepribadian terakhir yang muncul kira-kira pada usia 5 tahun. Superego menunjukkan pola aturan yang di dalam derajat tertentu menghasilkan kontrol diri melalui sistem imbalan dan hukum terinternalisasi. Hakikat manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, melebihi ciptaan Tuhan yang lain. Manusia terdiri dari jiwa dan raga yang dilengkapi dengan akal pikiran serta hawa nafsu.
Tuhan menanamkan akal pikiran kepada manusia agar dapat digunakan untuk kebaikan mereka masing-masing dan untuk orang di sekitar mereka. Manusia diberikan hawa nafsu agar mampu tetap hidup di bumi ini. Salah satu hakikat manusia lainnya ialah manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan satu sama lain, berinteraksi dan saling berbagi. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Saif. Apa itu peradaban? Definisi peradaban menurut Kuncoro Ningrat menyatakan bahwa peradaban merupakan bagian dari unsur kebudayaan yang halus, maju dan indah seperti misalnya kesenian, pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Wujud peradaban, nilai. Menilai berarti mempertimbangkan untuk menentukan apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak. Moral. Moral adalah kebiasaan berbuat baik. Orang dikatakan bermoral apabila dapat mewujudkan kodratnya untuk berbuat baik, jujur, adil dalam tindakannya. Norma. Norma adalah sesuatu aturan yang berlaku bersifat mengikat dan diperlukan dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia. Etika. Istilah etika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu ethos, yang berarti adat, kebiasaan, atau akhlak yang baik. Etika adalah ilmu tentang kebiasaan perilaku yang baik. Estetika. Estetika adalah ilmu yang menelaah dan membahas aspek-aspek keindahan sesuatu, yaitu mengenai rasa, sifat, norma, cara menanggapi, dan cara membandingkannya dengan menggunakan penilaian perasaan. 3. Hakikat peradaban. Peradaban dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Huntington 2001 mendefinisikan peradaban sebagai the highest social grouping of people and broad level cultural identity people have sort of that which distinguish human from other species. Peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh oleh manusia. Manusia beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia atau monopluralis secara optimal. Nah, itu tadi penjelasan dari pemateri yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Intinya adalah materi kali ini manusia dan peradaban sebagai ISBD, yaitu manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Manusia beradab karena dalam jiwanya dilengkapi dengan akal, nurani, dan kehendak, di mana akal berfungsi sebagai alat pikir dan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk nurani berfungsi sebagai alat merasa, menentukan kata dan hati, serta sumber kesenian. Untuk kehendak itu berfungsi sebagai alat memutus, menentukan kebutuhan dan sumber kegunaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila kami mempunyai banyak kesalahan, saya Rita Dwi Septiani selaku perwakilan dari kelompok 5, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.